24 jam hari ini. Pendapatan asli daerah Kabupaten Lahat pada tahun 2021 diharapkan mengalami peningkatan. Apalagi saat ini sudah dilaunching aplikasi Tapping Box yang ditempatkan di rumah makan, tempat hiburan, dan parkir komersil di kabupaten tersebut. Tahun depan diharapkan PAD Kabupaten Lahat dapat meningkat seiring mulai diterapkannya Tapping Box di rumah makan, tempat hiburan, dan tempat parkir komersil di kabupaten tersebut. Menurut Bupati Lahat, Ci Ujang SH, saat ini dari target 40 titik pemasangan Tapping Box hingga akhir Oktober sudah 28 titik. Dia mengajak semua para pelaku usaha dapat mendukung demi meningkatkan PAD Kabupaten Lahat melalui penggunaan aplikasi digital tersebut. Ci Ujang minta kepada dinas yang membidangi supaya mengecek dengan betul aplikasi Tapping Box ini, sehingga pendapatan yang ada dapat dimonitoring. Supaya di Kabupaten Lahat ini pertama masa di sini dan setiap sama ada restoran, jalan atau tempat keramaian yang lumayan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Lahat, supaya PAD Kabupaten Lahat dari 100.000 bisa meningkat lagi ke lebih besar lagi. Bisa membangun Kabupaten Lahat termasuk infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan bisa juga arahkan UKM untuk menjangkau PAD besar kan. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lahat, Subranudin SEMAP menuturkan target pada tahun yang akan datang PAD Lahat bisa mengalami peningkatan 300%. Bahkan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin. Dengan adanya pemasangan Tapping ini, harapan Badan Pendapatan Kabupaten Lahat penerimaan khususnya di pajak restoran, pajak parkir, pajak hotel meningkat dari biasanya, terutama dari peningkatan tahun-tahunnya. Insya Allah di tahun yang akan datang dengan penerapan Tapping Box ini akan meningkat 300% lebih. Itulah harapan kami. Semoga dengan pajak tersebut pembangunan di Kabupaten Lahat akan terus meningkat dan jaya dan tetap bercahaya. Amin. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, Pavres.com. Pemirsa, prihatin dengan bencana kebakaran yang melanda desa mereka pada 14 Oktober 2020 lalu, Gerakan Pemuda-Pemudi Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empalawang menggalang dana untuk meringankan beban saudara-saudara mereka yang menjadi korban. Dalam kebakaran tersebut, 4 rumah terbakar dan sejumlah rumah lainnya rusak akibat dilahap si jago merah. Guna membantu para korban kebakaran di desanya, para pemuda Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empalawang menggalang dana melalui rekening yang disebarkan secara daring atau online. Selain itu juga dilakukan penggalangan dana ke rumah-rumah di sekitar Desa Tanjung Agung. Antusias warga lokal termasuk para warga Tanjung Agung di perantauan membuat dana yang terkumpul cukup banyak. Menurut Ketua Gerakan Pemuda Tanjung Agung, Kemas Wildan Agawon, didampingi Sekretaris Keken Anggarda Paramita, sebagai manusia sudah selayaknya merasakan empati terhadap musibah yang terjadi. Diakuinya, gerakan sosial ini tumbuh atas dasar prihatin dan niat ikhlas untuk membantu saudara-saudara sedesa yang terdampak musibah. Merasakan empati terhadap musibah yang terjadi ini. Terlebih lagi kita sebagai pemuda-pemudi desa sendiri, sebagai seorang muslim, sudah menjadi kewajiban kita untuk tolong-menolong dan membantu antar sesama. Gerakan spontanitas ini tumbuh atas dasar prihatin dan berasal dari relung hati yang paling dalam, niat ikhlas dan tulus untuk membantu. Dalam hal ini, gerakan yang kami bangun ialah melakukan open donasi melalui via rekening dan juga penggalangan dana di desa dan sekitarnya, dengan tujuan untuk membantu meringankan saudara kita yang terdampak musibah. Terima kasih. Bendahara Gerakan Pemuda Harno Pernasari menjelaskan penggalangan dana yang dilakukan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp20.500.000, 218 kg beras, serta beberapa potong pakaian yang langsung disalurkan ke warga yang membutuhkan. Saya akan menjelaskan donasi yang terkumpul dari perjalanan pintu ke pintu. Jumlah totalnya 11.150.000 dan melalui rekening atau transfer itu 9.350.000 dengan jumlah konkret atau total keseluruhannya 20.500.000 serta beberapa sembako dan beras berjumlah 218 kg
dan beberapa pakaian layak pakai. Data dana yang masuk dapat kami pertanggungjawabkan dan siap di-update jika diperlukan. Terima kasih. Sementara Koordinator Tim Media Pemuda-Pemudi Tanjung Agung, Anastasia Agatha mengatakan sebagai pemuda harapan bangsa, apalagi bulan ini adalah bulannya pemuda dengan peristiwa Sumpah Pemuda, membuat para pemuda harus berpikir kritis dan punya kepedulian terhadap sesama. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel dan UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya menggelar seminar sejarah perjuangan bangsa dengan tema upaya mempertahankan kedaulatan Sumatera Selatan dari masa ke masa di Pendopoan Prasasti Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya Selasa kemarin, dengan harapan masyarakat minimal tahu tempat asal mereka baik sebelum Sriwijaya hingga masa kini. Dalam seminar sejarah perjuangan bangsa dengan tema upaya mempertahankan kedaulatan Sumatera Selatan dari masa ke masa yang digelar di Pendopoan Prasasti Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya Karanganyar Gandus Palembang, Selasa kemarin terungkap perkembangan terakhir sejarah yang hampir terlupakan, khususnya sejarah Sumatera Selatan. Soalnya sejarah tersebut tidak masuk ke dalam pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Menurut narasumber dalam seminar tersebut, Saprudin Yusuf PhD yang merupakan sejarawan Sumsel dari Unsri, perkembangan terakhir sejarah hampir terlupakan. Walaupun diingatkan, tapi fakta yang diajarkan tidak seperti sebenarnya. Saprudin memandang perlu diungkapkan lagi sejarah yang sebenarnya melalui kajian-kajian, diskusi-diskusi, dan seminar tentang perjuangan khususnya daerah Sumsel. Termasuk juga memperbanyak materi sejarah diajarkan di sekolah agar generasi muda tak buta dengan sejarah. Kalau dari segi sejarah, karena belakangan ini kan hampir-hampir terlupakan sejarah itu, atau diingat juga tapi dibelokkan. Nah, makanya perlu diungkapkan lagi sejarah yang sebenarnya itu. Jadi kajian-kajian atau diskusi atau seminar tentang perjuangan khususnya daerah Sumsel itu perlu untuk lebih diperbanyak. Sementara penanggung jawab acara, Khairul Sahri SH mengatakan dengan digelarnya kegiatan ini diharapkan masyarakat minimal tahu tempat asal mereka, baik sebelum Sriwijaya hingga masa kini. Minimal kita tahu tempat cak mano asal kita. Ya, baik itu sebelum Sriwijaya maupun setelah Sriwijaya maupun setelah zamannya Belanda, setelah masanya Kesultanan maupun setelah kemerdekaan ini. Jadi kita tahu, anak-anak tahu, guru-guru kita jauh supaya dinyampaikan dengan anak-anak kita bisa nyambung ya. Reporter dan juru kamera Dudi Uskandar melaporkan untuk palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sebanyak 75 siswa dari 25 SMA sekota Palembang akan berkompetisi di babak Grand Final Lomba Sang Juara Payo ke Museum di Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa pada 19 November mendatang. Mereka memperebutkan trofi bergilir Piala Gubernur Sumatera Selatan dan hadiah uang pembinaan jutaan rupiah. Dalam kegiatan tersebut, penerapan protokol kesehatan tetap diutamakan. Sebanyak 75 peserta dari 25 SMA sekota Palembang akan berkompetisi dalam babak Grand Final Lomba Sang Juara Payo ke Museum di halaman depan Museum Negeri Sumatera Selatan. Jika tak ada aral, Grand Final Sang Juara akan digelar pada 19 November mendatang. Pemimpin redaksi harian Palembang Express, M. Iqbal mengatakan, penyelenggaraan babak Grand Final nanti tidak akan berbeda dengan tahun lalu. Hanya saja peserta yang lolos dibatasi jadi 3 besar per sekolah dari sebelumnya 5 besar untuk menghindari kerumunan. Menurut Iqbal, dari 25 SMA yang kita undang, pada final nanti akan menghadirkan total 75 peserta. Masih sama seperti babak penyisihan, panitia akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Fokus kami pada selama pelaksanaan penyisian ini yakni beberapa soal-soal yang mungkin kita evaluasi lagi apakah titik kesulitannya menyangkut pemahaman dari siswa para peserta Sang Juara.
Kita juga mengevaluasi bagaimana selama jalannya apakah protokol kesehatan sudah kita jalankan dengan baik, dengan ketat. Juga soal-soal yang akan kita sampaikan kepada para peserta masih tidak jauh dengan penyisian, ini soal museum, soal sejarah, dan soal umum. Kita juga mengimbau kepada para peserta, para finalis sang juara untuk kembali menggali soal-soal museum, terutama di event pameran bersama yang akan digelar pihak museum tanggal 10 sampai 18. Kita harapkan para finalis untuk hadir di pameran tersebut secara bergilir dari tanggal itu. Silakan, nanti akan dikoordinir oleh admin grup finalis sang juara. Sementara Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia atau AKSI Provinsi Sumatera Selatan, Mary Jamraeni, menilai semua peserta memiliki peluang yang sama untuk menjadi sang juara sesi ketiga tahun ini, baik itu sekolah unggulan maupun bukan, karena semangat yang ditujukan masing-masing peserta. Ini adalah tantangan ya bagi guru-guru sejarah, terus untuk artinya terus menjelaskan kepada anak-anak materi-materi tersebut perlu diperhatikan. Jadi kita punya kelebihan ada di sejarah lokal, karena sejarah lokal inilah nanti akan menjadikan sejarah nasional. Bagaimana menggiring anak itu bisa ke museum, jadi sesuai dengan motonya payung ke museum. Itu sangat luar biasa, karena museum ini adalah merupakan salah satu sumber belajar. Jadi sumber belajar itu bukan hanya dari buku, bukan hanya dari internet, tapi kita justru sangat menarik melihat langsung mana objek-objek sejarahnya, mana yang kita pelajari dalam buku. Nah, disinilah tempatnya kita mempelajari, salah satunya melalui sumber sejarah tadi. Reporter tim Sumsel 24 Jam, Polres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 Jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.